juga bapak-bapak ibu-ibu yang tidak disebut yang ada di depan, terutama sahibul bait ini, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran, diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Hadirin Allah, dimintanya cuma 7 min 5 2 menit, satu rokok juga belum habis ya, karena saya baru pulang capek. Ini mah takdim saja ya. Hadirin Allah, tolong dibuka surat Yasin ayat 12. Itu aja dah ya. Allah berfirman, kayaknya udah pada hafal semua ini, udah di luar kepala dah ya. Intinya di situ mengingatkan kepada kita, bukan yang meninggal, mengingatkan kepada calon-calon jenazah. Ini yang berderet di depan sampai ke sini, ini calon jenazah semua. Biasanya yang muda duluan sebelum yang tua ini. Itu ya, itu mah mau yang tua yang muda yang urusan Allah dah. Ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamna. Ternyata ayat ini ditafsirkan oleh orang-orang bule ya. Orang sono dong jauh. Orang Perancis. Tahu Perancis ya Berte? Nah, gitulah. Dari mana Brangon Ganceng kalau kiri ke bawah ada Perancis di situ. Ya, perapatan Cisalak. Gitu ya. Orang Perancis namanya Walter Robedi. Dalam bukunya menjelaskan life after death, hidup setelah mati. Kalau kita Yasin dari mulai malam ke-1 sampai 7 dapat hafal semua ya. Yasin aja itu dapat hafal semua. Orang sono itu kagak ngerti kalau Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menjelaskan tentang itu. Nah, si profesor ini dalam kitabnya, bukunya menjelaskan. Dia bikin riset, ngumpulkan orang 100 rumah sakit orang yang mati suri. Ditanya, satu, kenapa kamu habis mati hidup lagi? Oh, diceritakan. Ternyata setelah dikubur itu dibuka, ada lorong yang panjang, terus gelap, ketemu orang, kamu balik lagi, belum waktunya, hidup lagi. Itu 80% sama jawabannya seperti itu. Jadi orang yang sudah meninggal hidup lagi, namanya mati suri bahasa kita. Tapi bahasa orang sono nggak tahu bahasa apa. Yang jelas ditanya lagi tuh, ya gara-gara mati. Jadi setelah 80% hasil risetnya, ya si profesor ini sampai masuk Islam. Oh, ternyata hidup ini sementara dan ada hidup setelah kematian. Nah, ternyata deklarasikan kalau ini benar, ditanyakan dengan Islam bagaimana tentang ini. Dijawab Yasin ayat 12. Inna nahnu, kata Allah, sesungguhnya kami akan menghidupkan lagi orang-orang yang mati. Noh, Prof, seperti itu. Baru ngerti. Kita udah ngerti tapi kagak paham ya. Kita udah pada hafal banget ayatnya, baca aja terus, tapi kagak ngerti. Orang-orang sono ya kagak paham, tapi mereka itu benar-benar ingin detail seperti apa kematian itu, dan mereka ingin mengerti Islam itu seperti apa. Oh, ternyata Islam mengajarkan tentang itu, bukan hanya sekedar adab, bukan hanya peraturan hidup, bukan masalah. Ternyata masalah mati pun dibahas di dalam kitab Al-Quran. Nah, kembali kepada kita, kalaulah orang-orang sono ya, profesor yang dulunya kafir dengan meneliti tentang orang yang hidup setelah mati, mereka bisa masuk Islam. Kenapa? Karena mereka ya dapat hidayah, tapi mereka ingin tahu sebenarnya apa di balik mati itu. Surat Al-Baqarah udah pada hafal belum? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kata Allah kaifa. Kaifa itu di sini bukan nanya tapi taubih bahasanya.
nggak boleh kata orang bahasa mana orang mana. Lu ngerti kan lu? Bahasanya begitu. Tapi Allah nggak begitu. Kaifa takfuruna? Kenapa sih kamu sekalian ini inkar akan kematian? Sementara kamu itu asalnya mati. Setelah mati dihidupkan, setelah hidup dimatikan lagi, setelah mati dihidupkan dan dikembalikan kepada Allah. Ini kita kadang-kadang nggak pada mudeng ya. Iya, ngaji, Yasin udah hafal, ayatnya aja udah hafal. Dari ayat 13, ayat 65, udah ayat udah hafal. Ayat 82 udah hafal. Kun fayakun, ya. Ayat 65-nya al yauma nakhtimu ala afwahihim. Tapi ini tangan berarti aja gitu ya. Orang sono gitu, bukan orang sini. Ya orang sini sih kayak beda barangkali gitu ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut akan dikunci, yang berbicara kedua tangan. Tapi itu ayat seolah-olah kita tidak ngerti artinya. Ya padahal kata Allah, kenapa kamu inkar semua sementara kamu asalnya mati terus dihidupkan? Apa maksud dihidupkan oleh Allah? Surat Al-Mulk ayat 2 dibaca tadi oleh guru kita. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan mati. Bukan hidup dulu, mati dulu. Ya, bahkan dia jelaskan kita itu percaya akhirat dulu, kan dunia dulu. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kan akhirat dulu, pikirkan mati dulu. Dunia mah nanti juga akan diberikan kehidupan oleh Allah. Sehingga Allah ciptakan mati dan hidup itu tujuannya apa? Liyabluwakum, ujian hidup itu. Diuji orang kaya, diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang bodoh diuji dengan kebodohannya, orang pintar diuji dengan kepintarannya, ustadz diuji dengan keustadannya, ya, guruannya. Semua yang hidup ini diuji oleh Allah. Apa tujuan ujian itu? Ayyukum ahsanu amala. Supaya hasil diuji itu jadi orang yang baik. Diuji sebulan penuh lapar, setelah ujian jelek aja lagi. Bukan harus begitu. Kata Allah, kalau udah diuji sebulan kita Ramadan, sabar, jujur, disiplin, murah, gamar, bangun waktu sahur, habis lebaran lupa aja lagi. Padahal kata Allah ayatnya ahsan, bikin yang terbaik. Kalau Ramadan seperti itu ya Syawal harus lebih baik. Kalau Allah ciptakan mati, hidup harus lebih baik. Kenapa? Karena kita semua camat. Terus saja camat, calon lurah udah ngantri, calon RT apalagi rebutan dah, Masya Allah. Ya, sampai sikut-sikutan, gua naik tangan lo. Itu jadi RT, jadi RW juga rebutan. Tapi camat udah pasti. Ya, kalau masalah camat mati mah itu malah udah biasa. Ya, artinya Bapak duluan, monggo jalan yang lurus dah, sono yang lempeng. Saya belakangan, nggak apa-apa saja. Bapak-bapak belakangan, bapak saya yang belakangan, bapak-bapak duluan. Silakan pilih aja itu mau diantar dua. Terserah itu mah, itu ya. Cuman kita mah ahsannya harus sudah ada. Itu sampai profesor dari barat itu tadi masuk, tujuannya apa? Oh, artinya hidup ini sementara. Apalah kemewahan, apalah harta, apalah jabatan, apalah artinya kekayaan ini. Dikaji, setelah itu ditanyakan kepada para ulama, dan selanjutnya ada apa? Kata para ulama, buka lagi surat Al-Munafikun, kaji oleh kamu, perdalam lagi, ada apa di balik mati ini? Ya, kata Allah dalam ayat itu, walaula akhartani ila ajalil qarib asaddaqa wa akum minas solihin. Hai Prof, di dalam Islam sudah diajarkan, di dalam kubur hidup lagi ke sana lebih bahagia dari dunia kalau hidupnya kagak kikir dan pelit.
harus jadi orang pemurah. Kenapa? Di sono Mercy sudah siap, Alphard sudah siap, istri 4 sudah siap, bahkan 70 itu saja. Masya Allah, luar biasa, perawan semua lagi. Di sana udah siap. Itu ya, duit berlipat di sana udah siap. Dengan syarat waktu hidup di dunia rajin sodako. Itu ahsan. Maka kita sangat bersyukur Sohibul Musibah keluarga Haji Manta ngundang kita, mendoakan almarhumah. Beliau banyak amalnya, beliau banyak sodakohnya masa hidup, terutama sekarang Masya Allah sodakohnya. Ada anggur, kata minsan, anggur di sodakoh, jeruk, tuh ya, ada apel, ada pir, jangan masukin lagi, bawa pulang semua sodakoh. Tuh belum di amplop katanya, Masya. Oh, yang ceramah 1 juta katanya. Masuk setengah, Masya Allah. Yang baca tadi tak masuk 5 juta katanya. Masya Allah. Sodakoh. Kenapa? Kata si Prof tadi, ada apa? Kiai, di dalam kubur itu kalau kita rajin sodakoh di dunia, Prof, pangkat jabatan gak ada apa-apanya, harta kekayaan, mobil mewah, rumah mewah gak ada apa-apa, tapi sodakoh akan memberikan keberuntungan bagi kamu. Dibuka layar di dalam kubur, akan datang, ini hartamu yang kamu sodakohkan.